Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Nah, apa kabarnya? Baik, Pak. Luar biasa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar Biasa. yes. Nah, semoga kita selalu berada di lindungan Allah SWT. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar mengajar, sebelumnya cek dulu kebersihan kelas. Itu di bawah meja, bawah kursi. Sudah, Pak. Itu bajunya tolong rapiin dasinya, dasinya. Nah, Oke, dasinya. Pak. Nah, sebelum kita terus pelajaran juga, marilah kita berdoa. Tolong Fikri, pimpin doa. Untuk kelancaran proses belajar kita, marilah kita berdoa. Amin. Amin. Ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, ada semua. Nah, siapa di antara kalian yang sering melawan orang tua? Saya, Pak. Kamu kenapa sering melawan orang Kalau tua? diperintahkan suka nolak, Pak. Oh, kita tuh tidak boleh melawan orang tua. Iya, Pak. Ingat ya? Ingat. Ya, mau sebaik atau sejahatnya orang tua, beliau tetap orang Tua. Nah, di sini tuh sebelum Bapak masuk ke materi lain, kalian pernah dengar nggak kisah anak yang melawan orang tua terus jadi batu? Pernah, Pak. Siapa itu? Pernah dengar tapi nggak tahu itu, Pak. Nah, itu tepatnya berada di Indonesia juga. Iya, Pak. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh Melawan orang tua. melawan orang tua. Sebelum kita masuk ke materi, ada nggak yang ingin bercerita sebelumnya? Enggak, Pak. Nah, tidak ada yang ingin cerita. Tidak. Di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk menceritakan sebuah kisah anak yang durhaka. Haka. Nah, di sini Bapak akan tunjukin sebuah foto sebelumnya. Saya ada gambar. Sebelum kita masuk materi, di sini ada ini salah satu contoh anak yang durhaka. Haka. Dia menjadi sebuah bongkahan Batu. bukan batu. Dulu dia masih kecil ini selalu dibantu ibunya. Terus dia pergi merantau dan terus dia Enggak tahu, Pak. menendang ibunya sehingga ia menjadi Batu. hingga menjadi batu. Ada enggak yang ingin membaca cerita dari Bapak nih? Saya, Pak. Oh, boleh. Ini Fikri, tolong bacakan. Enggak banyak kok nih. Itu lembar. Banyak sekali, Pak. Baca aja dulu. Nih, baca dulu ya. Ya, baca. Maling Kunang. Pada zaman dahulu, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sampai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh, dari sakitnya, ia semakin disayangi. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia minta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu, ucap ibunya, yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang merantau. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatanku, karena sebelum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasibku, izinkanlah, pinta Malin Kundang memohon. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan menunggumu, nak, kata ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi
membungkus daun pisang sebanyak 7 butir untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendiri. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ketika ada kapal yang datang merapat, ia lalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal dan atau nahoda, tidak pernah ada jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun pada ibunya. Nah, stop. Udah. Ini Ran, itu yang tidur di belakang tuh, yang tidur. Maju. Pak. Nah, makasih ya, Fikri. Maju. Oke. Tolong dibaca yang lanjutannya Fikri ya. Oke, baik. Ya. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjemputnya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar maling dari nahkoda itu, maling tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum, karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sepupu kampung menyambut, ibu maling tersebut dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" kata menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucap sinis mendengar kata-kata pedas istrinya. Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucap kasarnya. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu. Nak, mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal maling semakin menjauh. Ia tak menyangka maling yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Oke, makasih ya. Ya, Jangan tidur lagi. Oke, lanjut. Karena terlalu panjang nih ceritanya, Bapak baca sendiri ya. baca Pak. Ya.
Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran bateri yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa oleh ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul ke ufuk timur, badai yang telah reda, di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil dari si kecil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah sekelumit dongeng anak dari Sumatera Barat, yaitu kisah Malin Kundang. Nah, tadi itu adalah beberapa kawan kalian yang telah membaca dongeng Malin Kundang. Untuk kalian semua dapat giliran nanti ya, masing-masing 1 minggu 2 orang untuk baca cerita yang seperti yang sama. Oke. Ada enggak ide pokok yang dapat kalian ambil? Tak tahu Pak. Nggak tahu ide pokok? Nggak tahu apa itu ide pokok Pak. Nah, coba kalian buka halaman 56, situ ada pengertian ide pokok. Coba Fikri baca. Nah, Fikri coba bacakan pengertian tadi. Udah ketemu belum? Sudah Pak. Baca. Ide pokok merupakan kalimat utama yang berisi pemikiran dan dasar yang diterangkan kalimat lainnya. Nah, itu peletakan ide pokok itu ada di awal paragraf, pertengahan paragraf, dan akhir Paragraf. paragraf. Coba kan bentuk kelompok, 2 kelompok masing-masing 5 orang. Nah, kita di sini akan berdiskusi tentang ide pokok cerita Malin Kundang tersebut. Ya Pak. Nanti Bapak bagikan satu-satu kertas untuk kalian diskusi ide pokok di paragraf mana untuk masing-masing kelompok ya. Ya Pak. Ya. Nah, di sini Bapak akan bagi 2 kelompok ya, masing-masing kelompok nanti Bapak kasih kertas. Dan cerita tadi akan Bapak kasih juga kalian per kelompok. Jadi setiap kelompok menentukan ide pokok ya. Iya Pak. Baik itu dari awal paragraf, pertengahan paragraf, dan akhir Paragraf. paragraf. Nah, ini Bapak kasih satu-satu ya. Oh. Ya. Nah, nanti kalian diskusi. Setelah diskusi, kalian maju ke depan untuk membaca apa itu ide pokok dari cerita Malin Kundang tadi ya. Oke. Sudah ada yang selesai berdiskusi ya? Sudah Pak. Kelompok Fikri, coba sebutkan dari bangku sana. Ya Pak. Ide pokok dari cerita Malin Kundang yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Di paragraf terakhir Pak. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Fikri dan kawan-kawan semua. Hore. Nah, itu adalah salah satu bentuk ide pokok dari cerita Malin Kundang. Oke, Malin Kundang. Untuk tugas selanjutnya nanti kita akan mencari juga ide pokok tentang cerita rakyat. Kita akan Bapak kasih yaitu cerita Bukit Kelam, Sintang, daerah Sintang sana. Iya Pak. Ada yang tahu Bukit Kelam? Tahu. Nah, Bukit Kelam yang batu besar sana. Iya Pak. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah ide pokok terletak di bagian awal Awal. paragraf dan Akhir. paragraf. Nah, kesimpulan juga kita tidak boleh durhaka kepada Orang tua. kita, harus sayangi orang tua Wah. yang telah melahirkan hingga Besar. membesarkan. Nah, jadi itu ada lagunya ya, contohnya Ya, Pak. sudah di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau durhaka pada ibunda,
di akhirat Mendapat mendapat siksa. Oke, tepuk tangan semua. Oke, untuk kesimpulan kita cukup paham ya mungkin ya Paham Pak? dari ide pokok kali ini. Iya Pak. Nah, ada yang ingin bertanya tentang ide pokok sebelumnya? Enggak ada Pak. Apa tentang cerita maling kundang atau untuk tugas hari besok? Tidak Nggak ada. Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar seperti biasa, periksa lacinya, Bersih, meja, Pak. meja atau yang lain. Bersih. Nah, untuk ketua kelas seperti biasa doa sebelum pulang. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Amin. Amin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.